Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul melalui via Zoom meeting dalam pengajian Song-Song Ramadan dan sosialisasi putusan Tarji Muhammadiyah tentang ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Gita Danu Pranata, SEMH, beserta para wakil ketua. Yang kami hormati Ketua Majelis Tarji dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ustadz Agus Salim SHI MSI, dan yang kami muliakan para pemateri yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati pula para ketua dan anggota LPCR CDIY, para ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, dan pimpinan ranting Muhammadiyah CDIY, para pengurus masjid dan musola Muhammadiyah CDIY, dan para anggota Korp Mubalik Muhammadiyah CDIY, dan para anggota Muhammadiyah CDIY yang pada malam hari ini hadir untuk mengikuti kajian Song-Song Ramadan 1443 Hijriah. Tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Junjung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap setia kepada risalahnya yaitu Dinul Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah izin kepada saya untuk menyampaikan susunan acara pengajian Song-Song Ramadan dan sosialisasi produk Tarji Muhammadiyah tentang pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang diadakan oleh Majelis Tarji dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Zoom meeting ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kata sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara pengajian Song-Song Ramadan ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Haji Gita Danu Pranata SEMM, selaku pimpinan. Kami persilakan. Sudah, Pak? Iya. Assalamualaikum. Pak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberiannya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama bergabung dalam pengajian Song-Song Ramadan dan sosialisasi produk tarjih yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati para pemateri, Ustadz Letang Solikin, Ustadz Ruslan Faryadi, Ustadz Agus Salim, dan Ustadz Budi Jaya, moderator. Yang kami hormati Bapak-Bapak PWN, anggota MPP PWN, Majelis Tabligh PWN, LPCR PWN, Majelis Tarjih dan Tajdid PDN, PCM, PRN, Takmir Masjid Muhammadiyah, Korp Mubalik Muhammadiyah, dan siapapun yang bergabung. PWM sangat mengapresiasi acara pada malam hari ini untuk mempersiapkan diri kita semuanya menyongsong bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, sehingga kita dapat melaksanakan
amalan-amalan Ramadan, dapat memakmurkan bulan suci Ramadan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian nanti juga kita dapat mentransformasikan produk-produk tarjih tentang amalan Ramadan kepada masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan yang nanti kita akan bertemu dengan umat muslim secara luring dalam rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan, dalam semarak Ramadan, dengan bil hikmah tanpa harus merubah makna. Kemarin ketika kami menyapa pada acara Wak Mubalik Muhammadiyah di Aula PWN, lalu Majelis Tarjih dan Tajdid itu sebagai entitas yang menghasilkan produk, maka nanti para mubalik, takmir, dan pimpinan persyarikatan yang memasarkan, mensosialisasikan, membumikan, memasyarakatkan agar benar-benar bisa diterima dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik. Maka dari itu, mari kita simak, kita ikuti, dan nanti kita pertanyakan kalau memang ada hal yang masih belum jelas. Sehingga bulan Ramadan 1443 Hijriah kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah dapat mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Haji Gita Danu Pranata SEMM, yang telah memberikan sambutan dan pengarahannya terkait dengan Songsong Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita semua dapat melaksanakannya dengan baik dan penuh dengan gembira. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke acara yang ketiga adalah penyampaian materi. Untuk penyampaian materi ini, pengajian Songsong Ramadan dan sosialisasi produk tarjih Muhammadiyah tentang pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah akan disampaikan oleh 3 pembicara secara berurutan. Perlu kami perkenalkan, yang pertama adalah Ustadz Dr. Ruslan Faryadi, SAG MSI. Beliau akan menyampaikan materi tentang tuntunan Ramadan. Yang kedua, Ustadz Atang Solihin, SPDI MSI, yang akan menyampaikan tema zakat fitri dan problematikanya. Dan yang terakhir adalah Ustadz Agus Salim, SHI MSI, yang akan menyampaikan tema hisab awal bulan Komariah dan waktu subuh. Kepada pemateri pertama, yaitu Ustadz Dr. Ruslan Faryadi, SAG MSI, apakah sudah hadir di media Zoom meeting? Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sinyalnya lancar nih. Oke, alhamdulillah Ustadz. Apa bisa langsung disampaikan materinya, Ustadz? Insyaallah. Kita mulai. Oke, baik. Kami persilakan kepada pemateri pertama, Ustadz Dr. Ruslan Faryadi, SAG MSI, yang akan menyampaikan materi tentang tuntunan Ramadan. Kami persilakan dengan waktu 20 menit, Ustadz. Monggo. 20 menit ya. Saya mengirim file sudah terlihat ya? Ampun, Ustadz. Ampun ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Bapak Ketua PWF DIY khususnya dan segenap jajaran yang saya hormati, rahimakumullah, pembawa acara, Bapak-bapak hadirin
ibu-ibu dan segenap peserta kajian yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Saya sedikit ingin menyampaikan pokok-pokok dari apa yang sudah dituntunkan dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah seputar tuntunan ibadah Ramadan. Lebih spesifik lagi, Ramadan tahun 1443 Hijriah dengan berbagai macam metode yang telah digunakan dan pendekatan-pendekatan ketarjihan. Saya ingin memulai untuk tema yang sangat-sangat penting ini terkait dengan kiat dulu. Bagaimana kita dalam situasi yang serba belum normal secara 100%, kita bisa mengidealkan dan memaksimalkan puasa khususnya dan ibadah Ramadan kita. Dalam HPT maupun beberapa fatwa dan putusan yang telah disampaikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan sedikit penambahan substansi yang merujuk pada salah satu karya dari Syekh Ali As-Sobuni, Tafsir Ayat Ahkam. Saya kira apa yang disampaikan oleh beliau ini menegaskan apa yang sudah kita sampaikan, tetapi juga memberikan satu narasi yang cukup ideal untuk kita terapkan. Beliau ketika mendefinisikan ibadah siam itu ada kalimat penting dari setiap definisi yang umum dan lazim dikemukakan oleh siapapun di kalangan para ulama fikih, ulama hadis, tafsir maupun di lingkungan majelis tarjih. Kalimat itu yaitu wa kamalu bijtinabil mahzurat wa adamil wuqu' fil muharramat. Kalimat ini menegaskan bahwa puasa yang ideal itu adalah shaumul jawarih, bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum dan kebutuhan seksual atau domestik manusia, tetapi juga shaumul jawarih, yaitu bagaimana kita memaksimalkan puasa ini dengan segenap anggota tubuh kita. Maka beliau mengatakan wa kamaluhu bijtinabil mahzurat. Kesempurnaan ibadah siam itu ketika kita mampu meninggalkan segala hal yang menjadi pantangan agama. Hal-hal yang dirintangi, dilarang oleh agama. Terlebih lagi, wa'adamil wuqu' fil muharramat. Tidak melakukan atau terperosok dalam sesuatu yang diharamkan. Kemudian lewat pendekatan 3 norma berjenjang yang sering kali disampaikan oleh majelis tarjih, maka ada al-qiyam al-asasiyah yang perlu terimplementasikan, yang perlu kita pahami bersama, sehingga Ramadan ini di tengah keterbatasan karena pandemi, yang alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai landing. Nah, sehingga di sini saya kira al-qiyam al-asasiyah dalam konteks ibadah Ramadan pada umumnya itu menjadi suatu dan spirit dalam pelaksanaan. Al-qiyam yang pertama adalah tauhid, yang meniscayakan bahwa ibadah puasa dan segala rangkaiannya itu harus berdasarkan dan di atas fondasi tauhid, yaitu dalam rangka beribadah, mengabdi, dan ketertundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nilai dasar at-taisir, di mana agama kita selalu memberikan kemudahan ketika keadaan-keadaan yang keluar dari apa yang disebut dengan azimah. Nah, sehingga ketika azimah itu tidak bisa dilakukan secara maksimal, Islam memberikan rukhsah. Maka taisir ini harus menjadi perhatian kita bersama dengan melihat berbagai macam data, berbagai macam pertimbangan syar'i, sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan maqasidus syariah, sesuai dengan esensi dasar pensyariatan dari ajaran agama dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah al-maslahah. Sebagai orang yang beriman, sebagai muslim, pasti kita yakin bahwa seluruh rangkaian ibadah, amaliyah, dan ritus maupun syariat agama Islam, baik berupa perintah, larangan, al-irsyadat, dan lain sebagainya, sebagaimana yang dijelaskan dalam matan keyakinan kita,
itu selalu bermuara kepada limasolihil ibad dunyahum wa ukhrahum. Dalam rangka merealisasikan kemaslahatan yang bersifat luas dan maksimal, baik itu terkait dengan persoalan dunia kita maupun akhirat kita. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, nilai dasar yang harus kita perhatikan adalah al-ittiba, yaitu kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan agama ketika itu menyangkut persoalan-persoalan ritus keagamaan. Ketika terkait dengan persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah makhluk kita. Nah, karena itulah di situ ittiba itu menjadi spirit. Tetapi memahami persoalan ittiba ini tentu tidak bisa kemudian kita pahami secara harfiah, tidak melihat bagaimana maqasidus syariahnya, tidak melihat bagaimana cara pemahaman dalilnya, dan lain sebagainya. Maka tuntunan-tuntunan yang telah diproduk oleh Majelis Tarjih khususnya maupun pada tingkat yang lebih luas yaitu dalam putusan dari rangkaian munas yang ada, maka tentu mempertimbangkan salah satunya adalah al-qiyam al-asasiyah, nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan satu ibadah. Ini poin tersendiri yang sangat penting. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan terus-menerus, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua PWM. Dalam situasi apapun kita tidak bisa meninggalkan substansi ibadah dan kita tidak bisa menjadikan alasan itu untuk mengurangi nilai spirit dan kualitas ibadah kita. Maka ketika bicara tentang puasa ini, bagaimana kita mengharmoniskan antara sasaran yang bersifat vertikal dan horizontal sekaligus itu menjadi satu keniscayaan dan keharusan. Karena agama kita, bahkan ketika kita melaksanakan dan menjalankan perintah agama, di samping itu dalam rangka menjalin hubungan harmonis kita dengan Sang Kholik, tetapi implementasinya itu harus terasa dalam kehidupan real bermasyarakat kita. Secara filosofis, ketika Tarjih membahas tentang surat Al-Baqarah 183 dalam tafsir At-Tanwir, insya Allah pada jilid kedua sedang dalam proses, dan bisa dibaca di Suara Muhammadiyah pada saat membahas tentang Al-Baqarah 183. Di sana pembahasan filosofis itu luar biasa. Baik itu yang terkait dengan nidanya misalnya yang dikatakan sebagai seruan spesial yang sering digunakan untuk jarak jauh atau orang yang terlelap tidur, tetapi digunakan untuk komunitas orang yang beriman. Maka ini menunjukkan stressing, penekanan akan urgensi atau pentingnya pelaksanaan ibadah syam itu secara penuh ketulusan dan maksimal. Apalagi ketika Al-Baqarah 183 itu memerintahkan kita puasa dengan menggunakan kata kerja pasif yang hanya bersifat khobariyah, informatif. Tetapi ternyata satu perintah dengan menggunakan bentuk khobariyah itu jauh lebih efektif, jauh lebih mengena, dan jauh lebih substantif. Nah, karena itulah para ulama mengatakan, kenapa ibadah puasa digunakan kata kutiba sebagaimana penggunaan harta dan penjagaan jiwa, maka itu menunjukkan puasa ini adalah kebutuhan kita sesungguhnya. Karena itu kalau secara historis, pelaksanaan ibadah syam ini terjadi sejak dahulu kala. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang sekaligus memberikan dampak psikologis bagi umat Islam bahwa puasa itu kebutuhan kita, puasa itu bukan sesuatu yang berat, bahkan kita harus mengapresiasi dan menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita. Tetapi secara horizontal harus terimplementasi. Maka dalam banyak hadis yang terkait dengan pelaksanaan ibadah syam ini, ternyata di samping untuk keharmonisan hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga keharmonisan hubungan horizontal itu. Dalam banyak hadis misalnya digunakan kata kalimat fala yarfus wala yashab dan sebagainya. Bahkan ketika kita tidak melaksanakan substansi dari puasa ini, saumul jawarih, bisa jadi puasa kita itu menjadi lahur. Man lam yada' qaula zur wal amala bih laisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sarabah. Artinya bahwa implementasi nilai-nilai ajaran puasa dan tujuan puasa itu benar-benar terasa dalam kehidupan real di
masyarakat. Kemudian secara khusus terkait dengan tuntunan ibadah Ramadan pada tahun 1443 Hijriah dan rangkaian sebelumnya 42 dan 41 itu, karena ini tahun ketiga kita melaksanakan di saat yang sangat penuh dengan tantangan serta memaksimalkan keikhlasan atau ketulusan. Maka sebenarnya begini, cara kita memahami fatwa yang sudah ada. Karena hampir di setiap daerah dan hampir sampai detik ini pun banyak saya mendapatkan WA tentang bagaimana sikap majelis tarjih. Sebenarnya termasuk ketika kami majelis tarjih rapat dengan MCCC, maka salah satu poin yang saya sampaikan adalah bahwa fatwa kedaruratan itu berlaku pada situasi-situasi darurat. Maka kalau seperti ini gambarannya, azmah hukum asal itu harus dilaksanakan. Tetapi ketika terjadi kedaruratan, maka agama memberikan keringanan atau apa yang kita sebut dengan rukhsah itu. Maka ketika kedaruratan itu terjadi satu perubahan yang signifikan, bahkan misalnya sampai pada titik di mana kedaruratan itu sudah sirna, maka sesungguhnya tidak diperlukan fatwa baru. Nah, karena itulah di sini peran MCCC itu menjadi sangat strategis untuk menjelaskan aspek-aspek burhaninya. Nah, karena itulah aspek burhani itu untuk menjadi salah satu acuan dan pertimbangan apakah satu fatwa itu masih dalam kondisi kedaruratan ataukah dalam kondisi transisinya dan lain sebagainya, dengan tetap mempertimbangkan zari'ah, satu langkah antisipatif untuk menghindari berbagai macam kedaruratan. Maka kenapa kemudian fatwa dalam setiap tahun atau fatwa secara khusus di bulan Ramadan 443 ini tidak ada fatwa yang sifatnya spesifik? Karena kita telah memfatwakan itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Dan karena itulah MCCC itu menjadi sangat strategis untuk menjelaskan aspek-aspek yang bersifat burhaninya. Nah, karena itulah penjelasan singkatnya, fatwa kedaruratan itu termasuk seputar ibadah di era COVID-19 dibutuhkan sebagai jawaban terhadap kondisi kedaruratan sendiri dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah dan usuliyah terkait dengan hal itu. Al-masyaqqah tajlibu taysir, la darara wa la dirar, dan lain sebagainya, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan proses istinbat. Maka ketika unsur kedaruratan itu sudah hilang, maka keringanan atau rukhsah itu secara otomatis kembali kepada hukum asalnya, yaitu azimah, tanpa membutuhkan fatwa baru. Nah, karena itulah berbagai macam statement, penjelasan dari otoritas yang ada di majelis, di persyarikatan kita itu menjadi perhatian dan pertimbangan penting. Seperti yang sudah banyak saya sampaikan, edaran-edaran yang di dalamnya terdapat lampiran fatwa yang menjadi inti dari pijakan kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan beberapa persoalan ibadah, saya kira acuannya pun juga tanpa harus saya jelaskan karena waktu terbatas, mulai dari persoalan orang yang jelas-jelas secara burhani, yaitu pertimbangan dan penjelasan medis terjangkiti atau terpapar pandemi COVID-19 misalnya, maka tentu itu bagian dari orang yang dikategorikan sebagai marudho itu. Maka dia tetap mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan ibadah siyam dengan kewajiban untuk faidatun min ayyam. Demikian pula dengan pertimbangan-pertimbangan untuk tenaga medis yang berjibaku ketika menghadapi situasi pada saat-saat yang sangat emergensi. Itu pun juga mendapatkan satu rukhsah. Tetapi ketika sudah kondisinya stabil misalnya atau relatif, tenaga medis kita tidak berjibaku dalam urusan itu, tapi lebih kepada urusan-urusan yang biasanya sehari-hari, maka tentu yang paling paham adalah mereka tentang kondisi yang sesungguhnya, situasi dan kesehatan mereka, dan begitu seterusnya. Termasuk kemudian pertimbangan terkait dengan vaksinasi. Kalau itu dikaitkan dengan apakah termasuk mubtilatus syiyam, maka dalam fatwa kita tegas bahwa vaksinasi itu tidak membatalkan puasa kita.
dengan tentu argumentasi bayani, burhani, dan irfaninya. Sementara terkait dengan pelaksanaan Qiyamul Ramadan, mulai dari tarawihnya, kemudian tadarusul Qur'annya, dan lain sebagainya, esensinya dan keyword atau kata kuncinya itu adalah tetap bagaimana kita memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, serta memperhatikan protokol kesehatan secara maksimal. Kenapa? Karena kita tidak hanya berorientasi jangka pendek untuk bisa melaksanakan Ramadan ini, tetapi orientasi jangka panjang. Bagaimana kemudian kita bisa memotong rangkaian-rangkaian penyebaran itu, sehingga tidak hanya di bulan Ramadan, tapi Idul Adha yang akan datang, dan bulan-bulan lainnya, kita bisa memaksimalkan ibadah kita dalam kondisi azim, dalam kondisi normal, dan melaksanakan hukum asalnya. Nah, karena itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Tarjih MCCC juga tetap memberikan satu arahan, saran, dan penegasan bahwa jangan pernah kita lengah. Dalam situasi-situasi ini segala potensi itu sangat bisa terjadi. Nah, termasuk misalnya ini Ayahanda ada Ustadz Dr. Anis misalnya seringkali share tentang perkembangan di WA grup dosen dan lain sebagainya. Ini saya kira satu bentuk kepedulian bahwa ketika kita lengah segala hal itu bisa terjadi. Nah, karena khuzu hizrokum kata Quran, dan itu berlaku universal untuk ada kewaspadaan. Maka menggunakan masker, kemudian menjaga higienitas kita, menggunakan hand sanitizer, kemudian juga di samping secara ikhtiar personal, tetapi juga dibutuhkan ikhtiar jama'i. Jadi kalau ikhtiar personal itu masing-masing kita punya kesadaran. Tetapi kalau secara jama'i, baik itu institusi perserikatan, tapi di grassroots-nya itu tentu para takmir masjid. Tetap saja harus menyediakan misalnya hand sanitizer, sehingga di situ ada minimal itu menjadi satu pengingat bahwa kita tidak hanya di bulan ini, pada kondisi apapun yang namanya kebersihan itu bagian dari ajaran Islam. Dan kebersihan toharoh itu tidak hanya berdimensi toharoh secara jasadiyah, tetapi batiniah, termasuk dalam bahasa medis itu higienitas itu menjadi satu hal yang penting. Maka takmir bisa kita arahkan mulai dari tetap menyediakan misalnya masker, karena ada juga jamaah yang kadang lupa membawa, atau mungkin juga agak susah misalnya, itu saya kira perlu, dan itu minimal menjadi semacam pengingat saja. Nah, kemudian kita harus menggunakan apa yang disebut dengan fiqhul auliyat, fikih skala prioritas. Nah, karena itulah kalau kita menggunakan fikih aulawiyat, fikih skala prioritas, maka kita bisa mempertimbangkan kaidah-kaidah yang mengatakan taqdimul aham summal muhim. Mendahulukan sesuatu yang lebih penting dari sesuatu yang penting. Maka kalau pelaksanaan misalnya Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, kemudian tetap mempertimbangkan dan memperhatikan protokol, maka itu kita maksimalkan. Nah, adapun nanti hal-hal lain yang misalnya apakah itu kajian yang lebih masif dan menghadirkan orang banyak, ya perlu dipertimbangkan. Paling tidak diatur sehingga hal-hal yang bisa kita lakukan tetap bisa kita lakukan secara maksimal, tapi kata kuncinya adalah jangan lengah dan kita tetap harus berupaya untuk menjaga dan memperhatikan prokesnya itu. Termasuk yang lain saya kira sudah sangat-sangat penting diperhatikan. Sebagai penutup, dan ini ada di tafsir At-Tanwir, insya Allah pada jilid 2, saya memberikan satu kesimpulan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah syam secara benar, sesuai dengan tuntunannya, hakikatnya kita sudah melakukan langkah-langkah preventif dan langkah-langkah untuk memaksimalkan dan mengokohkan imunitas kita. Imunitas secara spiritual maupun imunitas yang terkait dengan kesehatan. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau di kalangan tokoh-tokoh Muslim, ada satu tokoh namanya As-Sabr. Saya punya satu kitabnya yang membahas tentang filsafat puasa, kemudian juga
Mustafa Asibai dalam kitabnya As-Syam Hikmatuhu wa Falsafatuhu itu menjelaskan bahwa ternyata puasa itu adalah sebuah imunitas spiritual yang berdampak pada kesehatan. Dan itu panjang penjelasannya dan sangat-sangat ilmiah. Dan itu pun dibuktikan oleh Herbert Sultan misalnya. Puasa itu diakui sebagai proses fundamental dan bahkan dikatakan radikal dalam pengertian positif. Bukan radikal seperti yang disampaikan oleh para bazar itu. Tapi ini radikal dalam pengertian positif. Kenapa? Karena itu lebih tua ternyata sebagai cara menjaga imunitas dan kesehatan, sehingga untuk merawat organisme yang sakit itu menjadi efektif dengan puasa itu. Maka dalam tafsir At-Tanwir dijelaskan bahwa ibadah puasa itu sulit ditebak kapan mulainya, karena dia itu tua, setua peradaban manusia. Yang orientasinya satu, untuk menjaga kebugaran dan kesehatan, lalu yang kedua itu untuk menjaga iluminasi spiritual. Maka benar apa kata As-Sa'rani, bahwa ibadah siam itu bisa menjadi imunisasi spiritual yang berdampak pada kesehatan. Kalau kita kaitkan dengan Rasulullah sebagai pribadi dan sosok tersehat di dunia, maka salah satu rahasianya itu adalah merawat organisme yang sakit, tetapi itu sebagai hikmah, bukan tujuan. Tapi tujuan esensialnya melaksanakan siam sebagai bentuk pengabdian dan ketertundukan pada Allah. Dan banyak lagi macam-macam penelitian ilmiah terkait dengan ibadah puasa yang bisa kita kaji dari berbagai sumber yang otentik dan argumentatif. Salah satunya adalah yang terakhir yang sering saya sampaikan. Para dokter-dokter spesialis waktu itu di Mesir ketika melakukan riset terhadap rahasia puasa berakhir pada satu kesimpulan. Al-batnu asludda wal hamiyatu asludda. Lambung manusia ini adalah berpotensi menyebabkan berbagai macam jenis penyakit. Baik penyakit yang sifatnya fisik, diabetes, kemudian asam urat, kolesterol, dan penyakit-penyakit lain. Tetapi yang tidak kalah mengerikan, karena kebutuhan perut bisa menyebabkan penyakit sosial. Kenapa orang mencuri, merampok, dan lain sebagainya? Faktor terbesarnya karena tuntutan perut. Maka puasa itu mendidik kita menjadi pribadi yang memiliki imunitas yang kuat sehingga bisa melaksanakan berbagai kewajiban agama dan sosial kita secara maksimal. Saya kira demikian sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak nanti bisa ditanyakan atau kita diskusikan. Di tengah-tengah kami, kita ini banyak sekali para masyayikh yang bisa membantu untuk memberikan jawaban. Demikian Ustadz Budi yang bisa saya sampaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Ruslan Faryadi, SAG MSI. Para pemirsa sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi yang kedua, perlu kami informasikan bahwa tanya jawab akan kita laksanakan ketika semua pemateri telah memaparkan materinya. Bagi para hadirin yang ingin menanyakan terkait dengan tema-tema yang disampaikan oleh pemateri, secara langsung bisa dengan memberi tanda raise hand dan bisa juga dengan menuliskan di kolom chat Zoom meeting yang tersedia. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di hadapan kita bersama pemateri yang kedua, yaitu Ustadz Atang Solihin, SPDI MSI, yang akan menyampaikan materi yang tidak kalah penting pula di bulan suci Ramadan, yaitu zakat fitri dan problematikanya. Kepada Ustadz Atang Solihin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan wa syari'atan lil 'alamin wa ja'ala Muhammadan qudwatan wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwan fiddin, Bapak dan Ibu
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan terkait dengan masalah zakat, yaitu zakatul fitri. Tadi secara umum Ustaz Ruslan sudah menyampaikan terkait dengan prinsip dasar atau nilai-nilai dasar atau al-qiyam al-asasiyah terkait dengan ibadah Ramadan, yang termasuk di dalamnya adalah ada kewajiban untuk menunaikan ataupun membayarkan zakat fitri. Jadi saya tidak akan menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip dasar ataupun al-qiyam al-asasiyahnya. Secara umum, maka zakat ini dibagi dua, ada dua. Ada zakatul mal, zakat harta. Yang kedua, zakatun nafas atau zakatul fitri, zakat fitri, atau sering di masyarakat kita mengenalnya dengan zakat fitrah. Nah, tapi dalam hadis sesungguhnya menggunakan kalimat zakat fitri atau juga zakatun nafas. Ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal sogiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nas ila sholati. Di situ ada kalimat zakatul fitri, zakat fitri. Ya, karena di sini saya akan membahas tentang zakat fitri, maka tidak akan membahas tentang zakat malnya, zakat hartanya. Zakat fitri, pengertian zakat fitri atau sodakotul fitri. Jadi zakat fitri juga kadang disebut dengan istilah sodakotul fitri. Disebut zakat fitri karena merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena berbuka, al-fitr, yaitu untuk mengakhiri puasa Ramadan. Jadi secara definisi atau takrif zakat fitri itu merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena berbuka untuk mengakhiri puasa Ramadan. Nah, kewajiban zakat fitri seperti yang tadi saya bacakan hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah dengan menggunakan kalimat farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri. Jadi di sini maka hukum zakat fitri itu adalah wajib. Itu secara hukum. Kemudian kadar zakat fitri. Harta yang dibayarkan untuk zakat fitri kadarnya dijelaskan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu kunna nukhriju zakatal fitri so'an min to'amin aw so'an min sya'irin aw so'an min tamrin aw so'an min aqitin aw so'an min zabibin. Nah, di situ dikatakan bahwa zakat fitri itu dikeluarkan satu so' dari to'amin, makanan pokok, so'an min syairin, so'an min tamrin. Memang di kalangan Arab dulu zakat fitri itu kan dibayarkan dengan menggunakan gandum dan tamer. Ya. Tapi itu kan makanan pokoknya orang Arab, gandum atau kurma. Sedangkan kita, makanan pokok kita bukan gandum. Kalau kita makan roti misalkan, meskipun mungkin makannya banyak, ya kalau ditanya sudah makan belum, ya belum makan. Karena kita biasanya makan pokok kita kan nasi atau bahan bakunya dari beras. Maka beras di sini kemudian dianalogikan pada gandum atau tambar. Jadi bisa dengan makanan pokok. Negara itu bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar zakat fitri. Nah, bentuknya ya tergantung pada makanan pokok masing-masing daerah atau masing-masing wilayah. Nah, satu so' itu sama dengan 1/6 liter Mesir.
Ya, sama dengan 2.167 gram. Nah, itu berdasarkan timbangan dengan gandum. Ya. Apabila di suatu daerah makanan pokoknya lebih berat daripada gandum, seperti beras yang itu merupakan makanan pokok kita, maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut. Nah, untuk kehati-hatian kemudian digenapkan menjadi kurang lebih 2,5 kilogram. Jadi zakat fitri ukurannya atau kadarnya itu 2,5 kilogram. Walaupun sekarang kemudian muncul perbedaan. Ada yang berpendapat 3 kilogram. Ya prinsipnya 2,5 kilogram itu adalah standar minimal. Standar minimalnya 2,5 kilogram. Jadi kalau misalkan mau bayar 3 kilogram atau lebih dari 3 kilo silakan aja, tidak ada masalah. Prinsipnya kan lebih kalau kita punya kelebihan kemudian mau dilebihkan tidak ada masalah, tapi tidak kurang dari 2,5 kilogram. Ya, itu ukuran yang kita putuskan ya, 2,5 kilogram itu sudah mencukupi. Ya ternyata ini termasuk juga wilayah ijtihad ya. Ada yang lebih dari 2,5 kilogram. Di kalangan ulama juga berbeda-beda. Nah, ya, itu terutama di kalangan imam mazhab. Kemudian orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri wajib bagi orang yang mampu membayarnya. Atau menurut HPT yang berkelapangan rizki. Baik laki-laki, perempuan, dewasa, dan anak-anak. Ini berdasarkan tadi hadis dari Ibnu Umar bahwa zakat fitri itu diwajibkan alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal sogiri wal kabiri minal muslimin. Nah, itu ditegaskan itu. Jadi hamba sahaya, kemudian orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Itu adalah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Kemudian mustahik zakat fitri. Nah, secara umum orang yang berhak menerima zakat adalah yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Yaitu ada 8 asnaf. Nah, ini dijelaskan di At-Taubah ayat 60, 8 asnaf adalah mustahik untuk mendapatkan atau yang berhak untuk mendapatkan zakat fitri. Nah, di dalam putusan lama Majelis Tarjih bahwa zakat fitri itu hanya diberikan kepada fakir miskin. Jadi mustahiknya itu hanya 2 dulu dalam putusan lama. Tapi dalam putusan terbaru bahwa zakat fitri itu juga bisa diberikan kepada 8 asnaf. Akan tetapi ada prioritas. Jadi prioritas utama adalah fakir dan miskin. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Nah, itu masakin di sini awalnya menjadi satu-satunya atau 2 dengan fakir miskin tadi ya. Itu yang berhak untuk mendapatkan zakat fitri. Tetapi dalam putusan terbaru ini juga boleh diperbolehkan untuk diberikan ke 8 asnaf, akan tetapi diprioritaskan atau prioritas utama adalah fakir miskin. Nah, dalam hadis tersebut memang disebutkan bahwa yang berhak menerima zakat fitri adalah masakin. Namun berdasarkan kaidah itlaqul juz'i wa iradatil kul, zakat fitri juga dapat diberikan kepada 8 asnaf selain masakin. Nah, jadi meskipun hanya disebutkan di situ wa tu'matan lil masakin, tetapi juga sebenarnya itu yang dimaksud adalah seluruhnya itu ada 8 asnaf sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi. Ini yang terbaru ini. Jadi
Prinsipnya zakat fitri dapat diberikan ke 8 asnaf seperti juga zakatul mal, akan tetapi ada prioritas utama adalah untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Kemudian waktu pelaksanaan zakat fitri. Zakat fitri mulai dikeluarkan atau dibayarkan pada bulan Ramadan dan selambat-lambatnya sebelum sholat Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar, bahwa zakat fitri ini diwajibkan untuk dikeluarkan wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila sholati. Dan Rasulullah memerintahkan untuk supaya zakat fitri itu dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat sholat. Nah, tapi ini kemudian difahami bahwa itu jadi sholat berangkat sholat ini bukan kemudian mengawali awal dari kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri. Jadi pembayaran zakat fitri itu boleh dimajukan sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadan. Ini didasarkan pada 2 hadis, yaitu hadis dari Ibnu Abbas yang tadi juga sudah saya bacakan terkait dengan mustahik zakat fitri. Kemudian yang kedua dari Ali bin Abi Thalib. Jadi an Aliyin annal Abbasa sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla farakhasalahu fi dzalik. Jadi Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan menyegerakan membayarkan zakat. Jadi sebelum tadi 1 Syawal datang lah. Kemudian Rasulullah membolehkannya. Artinya boleh menyegerakan. Jadi kalau zakat fitri, kalau Ramadan berarti zakat fitri sebelum terbenam matahari, kemudian juga diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi diawali pada saat masuk bulan Ramadan, kemudian diakhiri sampai dengan tadi berangkat sholat Idul Fitri. Pemberian waktu yang lebih panjang dalam pembayaran zakat fitri sebelum waktu akhir Ramadan, ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat, terutama bagi panitia pengumpul zakat fitri. Kemudian kalau itu diberikan terlalu mepet, nanti kemudian pembagiannya menjadi sulit. Terlebih kalau kemudian wilayahnya cakupan wilayahnya cukup luas. Nah, maka sebenarnya pemberian zakat di lebih awal itu akan lebih baik. Tidak terlalu mepet lah. Kemudian waktu pembagian. Dari hadis Ibnu Abbas yang tadi saya bacakan dapat diperoleh pengertian bahwa zakat fitri dipandang sah apabila telah ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Nah, namun tidak mustahil juga terjadi setelah zakat fitri disalurkan di daerah penarikan ternyata masih terdapat kelebihan. Nah, kemungkinan karena zakat fitrinya cukup banyak, kemudian mustahiknya sedikit, akhirnya kemudian ada kelebihan dari zakat fitri tersebut. Maka atau juga mungkin karena ada kesulitan dalam pendistribusian. Maka kalau ada kesulitan dalam pendistribusian, lantas kemudian waktu terbatas, kemudian apalagi kalau kemudian di daerah-daerah tadi itu panitia penerimaan zakat fitri atau para muzaki membayarkan zakat fitrinya mepet di waktu-waktu akhir misalkan, kemudian panitia mengalami kesulitan, maka zakat fitri dapat disalurkan setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jadi ini juga menjadi putusan baru. Jadi zakat fitri itu juga bisa diberikan setelah selesai sholat Idul Fitri. Tetapi yang penting bahwa muzaki itu membayarkan zakatnya harus tadi sebelum kemudian penunaian sholat Idul Fitri. Tetapi nanti
pendistribusiannya dari panitia ke mustahik, maka bisa setelah sholat Aid. Kalau seandainya terjadi kesulitan. Nah, kita menggunakan kaidah al-masyaqqatu tajribu taisir, bahwa masyaqah itu kemudian mendatangkan kemudahan atau menarik kemudahan. Nah, termasuk juga kalau seandainya zakat fitri ini di daerahnya sudah terpenuhi, mustahiknya sudah terpenuhi semua misalkan, maka masih ada sisa zakat fitri. Maka zakat fitri ini bisa disimpan atau dibagikan bahkan sampai setahun kemudian. Sama dengan zakatul mal, bisa didistribusikan kepada tidak hanya pada dua asnaf tadi, fakir dan miskin, tetapi juga bisa diberikan kepada mustahik yang lain. Jadi yang penting tadi yang harus difahami adalah bahwa dari muzaki itu dia harus membayarkan zakatnya sama harus sebelum diteruskan sholat, karena tadi man ada qabla sholat fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholat fahiya sodaqotun min sodaqoti. Jadi minas sodaqot. Jadi kalau dia dibayarkan sebelum tadi sholat tadi, dia termasuk zakat. Nah, tapi kalau setelah, nah ini muzaki yang dimaksud, bukan panitianya. Tapi kalau panitia setelah sholat pun tidak ada masalah kalau kemudian tadi terdapat kesulitan atau mustahiknya sudah terpenuhi, lantas kemudian masih ada sisa, nah nanti sisanya bisa didistribusikan nanti setelah sholat Idul Fitri. Nah ini yang harus menjadi catatan di takmir-takmir, khususnya takmir-takmir Masjid Muhammadiyah, sehingga kemudian tidak harus kalau seandainya sudah terbagi semua, kemudian tidak harus dihabiskan kemudian pada hari itu, kemudian sementara misalkan terdapat kesulitan-kesulitan, ya tidak harus dihabiskan pada saat itu, bisa nanti diberikan setelah Idul Fitri. Tapi diusahakan, karena kan dalam hadis dikatakan jangan sampai agnuhum antolabin hadal yaum. Jadi jangan sampai kemudian mereka meminta-minta di hari-hari Idul Fitri itu. Jadi penuhilah, jadi cukupilah orang-orang miskin atau fakir dan miskin itu kemudian dengan zakat fitri itu. Tapi kalau kemudian mereka sudah terpenuhi, nanti kemudian sisanya bisa didistribusikan setelah sholat Idul Fitri. Ini saya kira beberapa hal atau hal yang baru terkait dengan zakat fitri. Kemudian perbedaan pandangan ulama terkait waktu pembayaran, saya kira ini Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabiyah memang sangat normatif bahwa pembayaran itu harus sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakan sholat Id. Tetapi Hanafiyah itu bahwa tidak ada batasan, pokoknya kewajiban itu bisa diberikan sejak masuk bulan Ramadan, kemudian nanti sampai dengan sebelum dilaksanakannya sholat Id. Nah, termasuk juga pendistribusiannya, itu juga ada pendapat dari Hanafiyah membolehkan pendistribusian setelah sholat Id. Nah, kemudian Muhammadiyah bersepakat dengan apa yang pandangan dari Hanafiyah, artinya sama pandangan Muhammadiyah dengan Hanafiyah bahwa zakat fitri ini waktunya bisa diberikan lebih awal, kemudian pendistribusiannya jika ada kesulitan atau sudah terpenuhi mustahiknya pada saat itu, khususnya fakir miskin, kemudian sisanya kalau ada sisa bisa didistribusikan setelah sholat Idul Fitri. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan zakat fitri. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelenggarakan zakat fitri sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan atau diputuskan, dan kemudian zakat fitri ini bisa memberikan tidak sekedar untuk konsumtif ya, tetapi juga ke depan bisa lebih produktif kalau kemudian melimpah atau sudah melampaui kebutuhan dari para mustahik, khususnya fakir miskin pada saat itu. Bila hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Atang Solihin, SPD MSI, atas materinya yang kita sama-sama dengarkan tadi, para hadirin sekalian, di mana ada keputusan baru bahwa zakatul fitri bisa pembagiannya ditunda karena terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi.
Selanjutnya, pemateri yang ketiga yaitu Ustadz Agus Salim SHI MSI yang akan membahas tentang hisab awal bulan Komariah dan waktu subuh. Tentunya materi ini menjadi sebuah pertanyaan juga di warga Muhammadiyah terkait dengan waktu subuh, apalagi terkait dengan kapan datangnya waktu puasa di bulan Ramadan tahun ini. Tanpa memanjang waktu, kami persilakan kepada pemateri ketiga, Ustadz Agus Salim SHI MSI untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu peserta pengajian Tarjih, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu untuk sosialisasi keputusan Tarjih atau produk-produk majelis Tarjih. Nah, materi saya, materi yang ketiga ini hanya sebagai pelengkap, gitu ya. Meskipun ini pelengkap, itu penting. Karena setelah ditentukan awal Ramadannya, maka tinggal mengisi amaliyah di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan hisab awal bulan Komariah. Dan yang kedua adalah terkait dengan waktu subuh. Nah, biasanya ketika menjelang datangnya bulan Ramadan itu masyarakat was-was. Kenapa was-was? Karena terkadang terjadi perbedaan dalam penetapan tanggal 1 bulan baru dalam kalender Hijriah. Khususnya di tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan juga di tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, hisab awal bulan Komariah, menurut Muhammadiyah, saya ambil dari hasil Munas Tarjih ke-26 di Padang. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan ru'yat. Sama dalam hal sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Nah, kalau kita lihat di keputusan ini, maka pada hakikatnya Muhammadiyah itu tidak membedakan hisab maupun ru'yat, itu hanya sebagai cara saja untuk memastikan kapan datangnya tanggal 1 bulan baru. Tapi Muhammadiyah lebih mengedepankan di hisabnya, karena hisab itu memberikan kepastian, kita bisa membuat kalender dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sering dengar.
hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah. Ya. Atau mungkin barangkali ada yang belum tahu gitu ya. Sehingga yang penting pokoknya kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 1 tinggal ikut gitu ya. Nah ini saya khawatir nanti Muhammadiyah itu memberantas taklid, tapi bisa jadi munculkan taklid karena taklid kepada majelis tarjih gitu ya. Ikut aja kalau tarjih sudah menetapkan tanggal 1 ikut gitu ya. Tanpa mengetahui landasan dasar yang digunakan oleh majelis tarjih ketika menetapkan tanggal 1 Ramadan dan seterusnya. Nah, mari kita lihat apa sih sebenarnya hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal itu. Nah, sebelum ke sana perlu kita pahami bersama-sama terkait dengan apa itu hisab urfi dan apa itu hisab hakiki. Dan mana dari dua jenis hisab ini yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan ibadah. Yang pertama adalah hisab urfi. Nah, sistem perhitungan yang didasarkan kepada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi. Nah, kalender ini pada hakikatnya adalah kalender yang hanya dipakai untuk kegiatan keseharian, untuk pencatatan peristiwa sejarah dan seterusnya. Sehingga misalnya kalau kita lihat bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9, harusnya menurut kalender urfi itu umurnya 30 hari karena bulan ganjil. Tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hisab hakiki. Nah, hisab hakiki itu sistem hisab yang didasarkan kepada peredaran bulan mengelilingi bumi yang sebenar-benarnya. Sehingga bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain itu umurnya tidak tetap. Bisa jadi di 2 bulan, misalnya Sa'ban dan Ramadan, misalnya 30 hari semua. Atau bisa jadi Ramadan tahun kemarin misalnya sekian hari, 29 hari misalnya, di tahun ini nanti 30. Atau boleh jadi nanti ada yang 29 hari. Sehingga kalender hisab hakiki ini tidak mengikuti aturan dalam sistem kalender hisab urfi. Sehingga ini dihitung betul. Nah, misalnya Ramadan ini umurnya berapa hari? 29 atau 30. Nah, kalau dalam hadis hanya disebutkan bulan dalam sistem kalender Hijriah itu marrotan tis'atan wa ishrin wa marrotan talatin. Terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Itu informasi minimal umur bulan kalender Hijriah itu adalah 29 dan maksimal adalah 30 hari. Nah, dari dua jenis hisab ini yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah adalah hisab hakiki. Maka tadi di atas disebutkan hisab hakiki, Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Nah, sekarang apa kriteria dari hisab hakiki wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah? Ada 3 parameter atau 3 ketentuan. Yang pertama adalah telah terjadi ijtima atau konjungsi. Yang kedua, ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk atau bulan baru telah wujud. Nah, ini 3 kriteria ini harus terpenuhi untuk menentukan awal bulan Komariah. Misalnya hanya terpenuhi 2 saja, poin 1 dan 2, ini juga belum masuk tanggal 1 bulan baru.
atau terpenuhi hanya salah satunya, itu tidak bisa. Jadi membaca kriteria ini adalah tiganya harus ada ketika menentukan awal bulan Komariah. Nah, sekarang kita lihat apa itu ijtima. Nah, ijtima itu kalau kita lihat di sini ada bulan, ini bumi, bulan dan matahari. Dalam perjalanannya itu dalam satu bulan, maka bulan itu nanti akan lurus kembali ke arah matahari. Ya. Nah, ini namanya perjalanan bulan 29 atau 30 hari. Jadi harus lurus lagi ke arah matahari. Atau sering disebut dengan perjalanan bulan dari satu ijtima ke ijtima berikutnya. Nah, kalau lurusnya itu tidak ke arah matahari, misalnya ini di BL1, ini sudah 1 bulan, tetapi belum lurus ke arah matahari. Nah, ini bulan perlu perjalanan lagi dua hari ya, untuk lurus lagi ke arah matahari. Nah, kenapa seperti itu? Karena bulan mengelilingi bumi, nah buminya itu juga bergerak mengelilingi matahari. Nah, ini istima. Waktunya masih ya. Nah, coba kita terapkan di data hisab awal Ramadan 1443 Hijriah. Nah, ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat. Ijtima jelang Ramadan 1443 Hijriah terjadi pada hari Jumat Pahing 1 April 2022 pukul 13.27.13 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat matahari terbenam tanggal 1 April itu ketinggian bulan sudah mencapai 2 derajat 18 menit 12 detik atau disebut hilal sudah wujud di Yogyakarta. Nah, kapan tanggal 1 Ramadannya? Nah, kita lihat kriteria tadi di atas. Di kriteria itu telah terjadi ijtima. Oh, sudah terjadi ijtima. Jam berapa ijtimanya? Oh, ijtimanya jam 13. Nah, ini berarti sebelum terbenam matahari. Yang kedua, ijtima terjadi sebelum terbenam. Nah, kita lihat tahun ini atau tanggal 1 April itu maghribnya jam berapa? Misalnya jam 17.46 misalnya. Wah, ini berarti ijtimanya terjadi sebelum terbenam karena jam 1:30. Kriteria yang ketiga, pada saat matahari terbenam, bulan belum terbenam. Nah, kriteria ketiga ini juga sudah masuk karena tinggi bulan 2 derajat di atas ufuk. Maka berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, 1 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu Pon tanggal 2 April 2022 Masehi. Nah, meskipun organisasi yang lain itu belum menetapkan. Ya. Nanti kita tunggu sidang isbat pemerintah hari Jumat tanggal 1 April. Apakah nanti akan terjadi perbedaan tanggal satunya atau sama puasanya. Nah, Ibu Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang kedua adalah terkait dengan waktu subuh gitu ya. Jadi ada perubahan waktu subuh yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Ya. Nah, berkaitan dengan waktu sholat itu di dalam Islam bahwa waktu-waktu sholat
baik itu dalam Al-Quran maupun hadis, itu digambarkan berdasarkan peristiwa atau fenomena alam dan posisi matahari dilihat dari muka bumi. Ada istilah fajar, ada syuruk, ada zawal, ada ghurub, syafaq, dan lain sebagainya. Nah, fenomena-fenomena ini terkait dengan pergerakan semu matahari. Demikian juga dalam penentuan waktu sholat subuh. Bahwa awal waktu sholat subuh itu dimulai saat terbit fajar shodiq. Dan berakhir ketika terbit matahari. Hanya saja persoalannya adalah kapan fajar shodiq itu muncul dan berapa derajat ketinggian mataharinya dari horizon atau ufuk. Inilah yang menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Kalau hadisnya itu jelas nanti. Nah, ini kedudukan matahari pada awal waktu sholat. Nah, ini ada istiwa. Istiwa itu posisi matahari persis di atas kepala orang. Geser sedikit itu namanya zawal. Atau ini waktu duhur, ketinggian matahari duhur. Ini ketinggian matahari asar, maghrib, isya, kemudian ada subuh, syuruk, dan seterusnya. Itulah pergerakan semu harian matahari. Nah, terkait dengan waktu subuh, ini ada beberapa dalil, gitu ya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Gitu ya. Nah, dari beberapa dalil itu bisa kita pahami gitu, bahwa waktu subuh itu dimulai sejak munculnya fajar selama belum terbit matahari. Nah, fajar itu dikenal ada dua. Satu namanya fajar kadhib dan yang kedua adalah fajar shodiq. Kalau fajar kadhib itu pancaran cahaya yang menjulang seperti ekor serigala dan setelah itu di langit itu gelap kembali. Jadi itu pancaran sinarnya adalah ke atas. Nah, ini muncul sebelum terbit atau sebelum munculnya fajar shodiq. Sementara fajar shodiq itu adalah cahayanya mendatar secara horizontal di ufuk sebelah timur. Jadi tidak memancarnya ke atas, tapi itu secara horizon. Nah, dalam prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh itu pada kondisi ketika gholas dan juga pernah Rasulullah sholat ketika isfar. Gholas itu adalah gelap di akhir malam ketika bercampur dengan cahaya pagi. Jadi masih remang-remang, masih gelap ketika sholat subuhnya. Yang kedua adalah isfar. Isfar ini sudah jelas dan terang. Jadi kalau kita melihat orang itu sudah kelihatan. Jadi ya Rasulullah pernah sholat pada kondisi masih gelap, sehingga antar sesama orang tidak tahu siapa gitu. Yang kedua pernah juga sholat dalam atau ketika sudah terang benderang. Nah, ini bisa kita pahami yang gelap, yang gholas itu adalah awal waktu subuhnya. Nah, yang isfar itu bisa kita pahami itu adalah pernah melakukan sholat sudah di akhir-akhir subuh. Nah, saya percepat saja, waktunya tinggal sedikit. Nah, ini keputusan PP Muhammadiyah. Hasil Munas Tarjih ke-31 tentang kriteria awal waktu sholat subuh. Poin pertama adalah mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh minus 20 derajat yang selama ini digunakan dirubah menjadi minus 18 derajat di ufuk sebelah timur. Sebelumnya adalah 20 derajat dirubah menjadi 18 derajat. Ada selisih
2 derajat. Nah, 2 derajat itu sebanding dengan 8 menit. Misalnya kita terapkan, saya ambil jadwal waktu sholat di Yogyakarta dengan menggunakan WinHisab. Ini di sini disebutkan subuhnya adalah 4.26 tanggal 1 April. Nah, kalau menurut Muhammadiyah berarti tinggal ditambah sekitar 8 menit. Berarti jam 4.34. Gitu ya. Nah, karena jadwal yang dibuat di WinHisab itu masih menggunakan ketinggian matahari minus 20 derajat. Nah, saya kira itu 2 hal yang perlu kami sampaikan. Jadi yang pertama terkait dengan hisab awal bulan Komariah dan yang kedua terkait dengan waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Agus Salim, SI MSI, yang telah menyampaikan materi seputar hisab awal bulan Komariah dan waktu yang tentunya kita mendapati bahwa ada perubahan terkait dengan waktu subuh, yaitu menambah 8 menit, dan juga tadi telah disampaikan terkait penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah, bahwa sudah ditetapkan akan bersamaan dengan 2 April 2022. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara yang kelima yaitu tanya jawab. Karena waktu kita sangat terbatas, kurang lebih 20 menit lagi. Oleh karena itu kami sampaikan kepada para hadirin yang hendak bertanya untuk memberikan pertanyaan dengan singkat, jelas, dan padat. Yang ingin berinteraksi langsung dengan para pemateri, kami berikan kesempatan dengan memberikan raise hand terlebih dahulu. Dan bagi yang ingin melalui kolom chat Zoom meeting, kami persilahkan. Sebelumnya kami persilakan terlebih dahulu kepada Ustadz Atang Solihin, SPDI MSI, untuk menempatkan posisi di depan untuk memudahkan proses tanya jawab. Baik, kita lihat di sini Pak Gita sudah raise hand. Ya, kami persilakan kepada Pak Gita untuk menyampaikan pertanyaan. Semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tanya terkait dengan zakat fitri Ustadz Atang. Saat ini banyak yang membayarnya pakai uang. Apakah harus dibelikan beras? Apa boleh langsung uang ditasarufkan? Kemudian alhamdulillah tadi ada pencerahan yang luar biasa untuk zakat fitri, tidak hanya untuk fakir miskin tapi 8 asnaf. Itu saja Ustadz Atang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung saja Ustadz Atang sambil menunggu pertanyaan yang lain. Monggo. Terima kasih Pak Gita. Jadi kita termasuk juga sudah lama memutuskan bahwa boleh mengeluarkan zakat fitri dengan uang atau bin nuqud. Nah, sehingga kemudian sebenarnya panitia tidak harus membelikan beras atau merubah uang ke dalam bentuk beras. Ya, saya kira disesuaikan dengan kondisi saja. Kalau memang itu lebih mudah untuk mendistribusikan beras, ya bisa saja kemudian beras. Tetapi kalau kemudian uang, ya cukup uang. Karena begini, kalau kemudian kita memberikan beras, para mustahik khususnya fakir miskin ini kan juga membutuhkan lauk ya.
Jadi tidak hanya beras, sehingga kemudian kalaupun diberikan dalam bentuk uang, maka dia bisa lebih fleksibel. Nah, bisa nanti beri beras sendiri, kemudian sebagian diberikan lauk. Masa kan Idul Fitri misalkan harus makannya hanya nasi saja, membutuhkan lauk. Nah, sehingga kemudian bisa saja kemudian diberikan dalam bentuk uang, dan nanti itu bisa lebih fleksibel. Tetapi ya itu silakan saja nanti kembali kepada panitia. Tapi kalau seandainya tadi kesulitan, apalagi kalau misalkan muzakinya itu memberikan dalam bentuk uang di akhir-akhir, misalkan sebelum sholat Idul Fitri, nanti kalau mau ditukarkan beras jadi juga susah. Sehingga nanti ya cukup uangnya saja kemudian diberikan, ataupun nanti uangnya disimpan kalau ternyata sudah tidak memungkinkan untuk diberikan, dan nanti bisa diberikan kalau misalkan tadi mustahik berupa fakir miskinnya sudah tercukupi, nanti bisa didistribusikan ke asnaf yang lain, misalkan ada Ibnu Sabil, misalkan ada yang membutuhkan biaya pendidikan, dibantu biaya pendidikan, maka kan bisa untuk diberikan untuk membantu pendidikan. Itu Pak Gita. J. Oke, baik para hadirin sekalian, demikian tadi jawaban dari Ustadz Atang terkait apakah boleh berzakat fitrah dalam bentuk uang dan apakah harus diganti oleh panitia dengan membelikan beras. Ternyata mana yang lebih urgensi, itu seperti itu Ustadz Atang ya. Mana yang lebih utama dan lebih penting dan memudahkan tentunya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan kembali bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk memberi tanda raise hand atau bisa juga melalui kolom chat pada kolom chat Zoom meeting. Ini ada permohonan dari para peserta untuk materinya di-share. Oke, nanti akan di-share di grup ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya terkait dengan sholat iftitah. Dalam sholat tarawih, karena hal itu disebutkan dalam buku Pedoman Ibadah Ramadan, tapi masih banyak masjid Muhammadiyah yang tidak melaksanakan dan bahkan tidak tahu tentang sholat iftitah termasuk di masjid kampus. Nah, ini bagaimana? Pertanyaan dari Ustadz Afandi. Maka kami persilakan pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustadz Dr. Ruslan Faryadi. Pada Ustadz Ruslan Faryadi, kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pelaksanaan sholat iftitah di masyarakat kita memang ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Nah, faktornya apa? Bisa karena faktornya tidak paham, tidak tahu, atau faktornya punya satu pemahaman lain. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang beberapa aspek ya, termasuk fatsun kita dalam berorganisasi. Nah, di mana ketika membahas tentang persoalan sholat iftitah itu memang ada yang khobariyah dan ada juga yang menggunakan fi'il amr gitu. Di situ yabtatihu falyabtatih. Nah, di situ birok'atain khofifatain. Nah, berdasarkan hadis-hadis itu, maka menurut putusan resmi dari tarjih dan menjadi sikap institusional kita adalah bahwa sholat iftitah itu masyru'. Sekalipun pada tataran-tataran pembahasan, tataran akademik, ya tentu ada ruang terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat di situ, termasuk pembahasan-pembahasan yang kita lakukan di Munas Tarjih Palembang. Tetapi karena itu, pendapat lain itu dianggap kurang argumentatif, kemudian juga
pendapat itu tidak menemukan satu kesepakatan, maka tentu kembali pada putusan yang sudah ada. Intinya bahwa menurut putusan Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya, bahwa sholat iftitah untuk rangkaian sholat malam pada umumnya dan qiyamul Ramadan, sholat tarawih pada khususnya itu masyru'. Baik yang dilaksanakan di awal waktu, ya, yang kita sebut dengan atamah itu, maupun yang dilaksanakan di tengah malam. Itu putusan resminya seperti itu. Nah, tinggal sosialisasi. Dan kalau ada nanti argumen-argumen lain, ya tentu secara prosedural ada mekanisme dan ada forumnya untuk kita mendiskusikan dan membahas tentang berbagai macam pendapat yang ada. Demikian, Ustaz. Terima kasih Ustadz Ruslan atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Ibu Sugiasi SAG. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ustadz Atang. Apakah seluruh takmir masjid bisa dianggap orang yang fisabilillah sehingga mereka berhak mendapatkan zakat melihat teman-teman takmir begitu luar biasanya dalam menjalankan tugas? Demikian pertanyaannya Ustadz Atang, kami persilakan untuk menjawab. Masjid pengumuman zakat fitri ini dilakukan di masjid-masjid ya, dan didistribusikan juga dari masjid. Maka ketika kita sudah memutuskan bahwa mustahik zakat fitri ini juga sama dengan mustahik zakat mal seperti dalam surat At-Taubah itu 60, ya, maka nanti bisa panitia ini bisa juga nanti di panitia zakat fitri itu masuk kategori amil. Kalau kemudian nanti dia bekerja, dia mendistribusikan, dia memanage zakat fitri maupun zakatul mal, maka dia berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat fitri. Nah, takmir ini nanti apakah dia masuk dalam kategori kepanitiaan atau masuk dalam panitia atau takmir dalam arti di luar kepanitiaan? Karena biasanya kan panitia zakat fitri itu juga ada yang merangkap sebagai takmir. Nah, kalau kemudian takmir dia memang bertugas untuk katakanlah berkategori berdakwah fisabilillah, maka bisa saja kemudian takmir dia juga masuk kategori sabila kalau dia kemudian mengerjakan ataupun menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka untuk misalkan tegaknya ibadah peribadatan, kemudian di masjid-masjid, kemudian atau kegiatan-kegiatan di masjid-masjid, kemudian dia dia kerjakan ataupun dia berusaha untuk memanage masjid sedemikian rupa untuk dalam rangka memajukan dan membuat nyaman ibadah para jamaah, termasuk juga melakukan tugas ketakmiran yang terkait dengan masalah-masalah sosial untuk kemaslahatan sosial, maka bisa saja takmir masuk kategori fisabilillah. Maka tadi nanti tinggal melihat kondisinya saja. Apalagi kalau misalkan takmirnya memang dia fokus dalam ketakmiran, kemudian juga dia tidak bekerja di selain ketakmiran, tidak hanya dia disabilillah, dia juga bisa masuk kategori misalkan masakin ataupun fuqara. Nah, itu nanti tinggal lihat saja nanti dia kondisinya seperti apa. Apakah dia memang bisa masuknya ke kategori sabilillah atau dia masuk ke kategori masakin misalkan. Itu nanti bisa ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan dari zakat fitri ataupun zakatul mal. Ini ada sambungan pertanyaan terkait dengan zakat, Ustadz Atang. Kalau takmir di luar kepanitiaan zakat bagaimana? Ya, sama tadi itu seperti saya sampaikan. Jadi kalau dia kemudian bekerja untuk kemaslahatan
agama, termasuk untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan di masjid, syiar keagamaan untuk pelaksanaan sholat jamaah, dan memang dia fokus untuk itu, bisa saja dia masuk kategori fisabilillah dan dia masuk kategori mustahik zakat. Baik, terima kasih Ustaz Atang atas jawabannya. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat dari Ustadz Prawoto dari PKU Gamping terkait tentang penentuan kedaruratan dan pencabutan kedaruratan dalam masalah ibadah. Ketika kedaruratan ditetapkan tarji memberikan tuntunan ibadah, tetapi hingga saat ini kedaruratan belum dicabut. Padahal umat sebagian besar saat ini menganggap kedaruratan sudah reda, tapi belum dicabut. Bagaimana terkait kedaruratan dalam ibadah, menunggu dari MCC atau bisa diputuskan tiap masjid-masjid Muhammadiyah, misalnya shopnya sudah rapat dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan ini kami berikan kepada Ustadz Ruslan. Kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih atas atensi dan pertanyaannya. Begini, ketika kita merumuskan hingga memutuskan satu fatwa, maka fatwa kita itu kan tidak hanya bersifat lokalitas, tetapi bersifat nasional, bahkan secara substantif bisa internasional. Nah, karena itulah tadi saya jelaskan, fatwa kedaruratan itu diputuskan ketika situasi kedaruratan itu muncul. Maka dari hukum asal atau azimah melahirkan rukhsah. Maka untuk kembali ke hukum azimah itu sesungguhnya tidak dibutuhkan satu fatwa khusus sesungguhnya. Kenapa? Karena secara otomatis kalau kedaruratan itu dianggap sudah sirna, sudah tidak ada lagi, maka ada fatwa ataupun tidak ada fatwa, rukhsah itu menjadi batal demi hukum. Artinya kembali kepada azimahnya. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menentukan bahwa itu kedaruratan itu sudah sirna. Entah itu sekian persen, apalagi 100%, maka yang punya kendali dan informasi akurat itu tentu pemilik otoritas dengan menggunakan berbagai macam data-data yang dimiliki. Nah, karena itulah di situ kalau bisa dikatakan sebagai satu hal yang dilematis bisa. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan misalnya dalam fatwa, mungkin secara situasional sangat cocok untuk satu kondisi tertentu, untuk wilayah tertentu. Maka dulu di awal pun kita menghindari mengklasifikasikan zona merah, hijau ataupun kuning itu. Kenapa? Karena pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi memang karena itu di awal saya sampaikan bahwa kenapa kemudian tidak diperlukan fatwa baru, karena secara otomatis ketika kedaruratan itu hilang, maka azimah itu muncul. Nah, cuma pemberi atau yang bisa menyampaikan terkait dengan itu siapa? Pemilik otoritas. Kalau kita menggunakan justifikasi syar'i ya, atau dalil agama ya, menggunakan ibaratul nasnya itu tentu tegas sekali, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya. Nah, ahli tentang pandemiologi dan tentang persoalan-persoalan ini ya tentu pemilik otoritas dengan berbagai pertimbangan. Nah, karena itulah di situ sebenarnya ya ada aspek-aspek fleksibilitasnya. Contoh konkretnya begini, ketika di awal atau di pertengahan di mana lonjakannya itu sangat tinggi, maka di situ kan berjarak ya, sapnya sampai 1 meter. Tapi sekarang ini sudah agak mulai ada yang sudah mengecilkan jaraknya dengan berbagai macam pertimbangan. Yang terpenting esensinya itu di situ adalah bagaimana kita mempertimbangkan situasi yang ada, lalu yang kedua kita tetap mengindahkan protokol kesehatan itu. Paling tidak menggunakan masker misalnya, kemudian kita membawa alat sholat kita sendiri. Nah, itu sebagai langkah saddu zari'ah itu. Jadi memang maka MCCC itu memberikan satu informasi. Nah, pada hari Jumat yang lalu kita sudah bertemu majelis tarjih dengan MCCC yang substansinya itu seperti yang tadi yang saya sampaikan.
yaitu kita bisa melaksanakan misalnya sholat tarawih secara berjamaah di masjid, tetapi tetap mempertimbangkan prokesnya itu. Itu kata kunci yang harus kita perhatikan dan kita indahkan. Harapan kita apa? Bukan jangka pendek terlaksananya sholat Id di tahun ini, tetapi menjadi pemutusan mata rantai penyebarannya itu, sehingga ke depan pasca Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya menjadi aman, terkendali dan kembali pada kondisi normal. Itulah satu ijtihad yang tidak hanya memperhatikan pemahaman teks ayat hadis secara tekstual, tetapi juga pendekatan burhaninya dan termasuk pendekatan ihsan atau irfannya. Seperti itu. Terima kasih Ustadz Ruslan atas jawabannya. Kembali kita akan membacakan pertanyaan ini terkait dengan zakat. Nanti kami persilakan kepada Ustadz Atang untuk menjawab. Yang pertama dari Saudara Eko dari PRM Danunegaran. Ya, menyambung permasalahan zakat fitrah. Jika pembayaran zakat fitrah yang berupa uang, boleh tidak kalau tidak kita belikan beras, tetapi dibelikan lauk untuk pendamping beras fitrah yang sudah ada untuk dibagikan. Yang kedua, dari Bapak Hadi Supanan. Pertanyaannya adalah, setiap menjelang Idul Fitri, panti asuhan kami menerima beras zakat fitrah dengan jumlah yang sangat banyak. Kalau dikonsumsi sendiri, terlalu banyak dan bisa rusak karena tidak habis-habis. Selama ini beras kami jual dan uang hasil penjualan kami gunakan untuk bayar sekolah dan biaya operasional. Apakah cara kami ini dibenarkan? Kemudian yang ketiga terkait dengan zakat profesi. Bagaimana? Pertanyaan dari Bapak Muhammad Nur Rohid. Kami persilakan kepada Ustadz Atang untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Ya, kalau kita analogikan dengan zakatul mal, karena tadi kita sudah menyamakan ya di asnafnya. Zakat mal ini kalau misalkan kita dari lazis atau panitia kemudian memproduktifkan. Nah, ini misalkan di daerah ini ada seorang kemudian dia membutuhkan kambing misalkan, kemudian dibelikan kambing, maka itu menjadi tidak ada masalah, boleh bahkan menjadi produktif. Atau mungkin diberikan modal dalam bentuk barang, itu juga bisa. Nah, termasuk juga zakat fitri kalau kita analogikan ke sana bisa saja. Cuma masalahnya kalau kemudian berikan lauk pertama, panitia menjadi sulit. Kemudian yang kedua, nanti belum tentu mustahiknya itu cocok dengan lauk yang diberikan panitia. Itu masalah. Oleh karena itu ya kita pakai konsep at-taysir saja untuk memudahkan panitia. Jadi kalau kita berikan dalam bentuk uang, misalkan karena dia sudah berasnya pertanyaan berasnya sudah ada. Nah, itu lauknya lebih baik diberikan dalam bentuk uang. Nanti dia sangat fleksibel memberikan lauk sesuai dengan apa yang dia senangi. Kalau kita kemudian belikan terus ternyata tidak disukai atau mustahiknya tidak suka, malah jadi mubazir. Nah, jadi sehingga ya sudah uang itu fleksibel, uang itu universal. Jadi nanti mau diberikan apa oleh mustahiknya itu sudah terserah mereka. Jadi kita tidak usah terlalu dibuat sulit. Jadi kita dibuat mudah saja lah. Jadi beragama itu jangan terlalu rumit. Nanti panitia harus mendata kemudian wah ini sukanya apa lauknya kemudian diberikan dalam bentuk lauk. Saya kira tidak perlu itu. Diberikan saja dalam bentuk kalau memang sudah bentuk beras diberikan berasnya, kalau bentuk uang diberikan uangnya, itu sudah cukup dan itu memudahkan untuk panitia. Kemudian yang kedua, apa yang sudah dilakukan panti asuhan saya kira sudah tepat. Kalau kemudian dapat pemberian zakat fitri dalam bentuk beras kemudian melimpah, kalau disimpan kan mesti rusak berasnya.
maka ya dijual tidak ada masalah. Nanti kemudian kebutuhan sebagian kan bisa tadi itu bisa ditukar untuk lauk, apa namanya, anak-anak makan di panti asuhan, sebagian bisa dialokasikan untuk biaya pendidikan ataupun yang lain-lain. Yang penting itu digunakan untuk kepentingan anak-anak yang ada di panti asuhan. Kemudian terkait dengan zakat profesi. Ya, zakat profesi ini di kalangan apa namanya para ulama kontemporer juga berbeda pendapat, tetapi Muhammadiyah berpendapat bahwa zakat profesi itu ada. Jadi zakat profesi ini sederhananya, katakanlah kita punya gaji lah, baik itu nanti kalau PNS kan ASN itu ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada berbagai jaminan, tunjangan keluarga. Nanti kemudian di apa namanya dalam 1 bulan misalkan dapat berapa 10 juta misalkan. Nah 10 juta ini nanti kan dipotong kebutuhan apa namanya utama. Nah, kebutuhan utama ini kita standarnya adalah kebutuhan hidup layak. Nah, jadi kebutuhan layak atau kalau sekarang istilahnya apa ya? Apa itu? UMR. Nah, UMK. UMK ya, UMK. Nah, UMK Jogja itu berapa sekarang? 2 juta apa 1.700? Katakanlah 2 juta ya. Nanti kemudian ya 10 juta itu dikurangi apa namanya tadi itu UMK ya, tadi UMK. Jadi tinggal 8 juta. Nah, 8 juta itu bersihnya. Jadi 8 juta itulah yang kemudian dipotong 2,5%. Ada yang kemudian cara mengeluarkannya dia per bulan, dianalogikan pada pertanian, setiap panen kemudian dikeluarkan 2,5%. Tapi ada juga kemudian yang mengeluarkannya setahun sekali. Nanti tinggal dihitung saja. Nanti kalau misalkan 8 juta dikali 12, nanti ketemu nominal, kemudian dikurangi 2,5% atau dikeluarkan 2,5%. Itu cara mengeluarkan zakat profesi. Jadi itu dibuat mudah. Memang ada juga yang mengeluarkannya dari kotor. Jadi tidak dipotong kebutuhan hidup tadi yang UMR untuk 1 jiwa. Nah, tapi itu langsung di kotornya 10 juta tadi. Ya 2,5% itu dari 10 juta. Itu ya silakan saja. Jadi itu ada yang untuk katanya ihtiyat, kehati-hatian. Tapi itu silakan saja. Yang penting jangan kurang dari tadi itu. Kalau dihitung dari kotor kan berarti sudah lebih. Jadi kalau misalnya tadi 10 juta, kalau kita ngitungnya dari bersih, dipotong tadi kebutuhan, kalau ada utang misalkan dipotong hutang, nanti ketemu berapa bersihnya dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau misalkan wah saya mau hitungnya dari kotornya saja lah, gaji saya 10 juta ya sudah 2,5% dari 10 juta itu juga silakan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Atang Solihin atas jawabannya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami informasikan bahwa materi pada pengajian Songsong Ramadan dan sosialisasi terkait dengan amal ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah sudah kami share di kolom chat Zoom meeting. Bagi para hadirin sekalian yang menghendaki untuk memiliki materi, kami persilakan untuk mendownload sebelum Zoom meeting ini ditutup. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula acara pengajian Songsong Ramadan dan sosialisasi produk Tarji Muhammadiyah tentang pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang dilaksanakan oleh Majelis Tarji dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara selanjutnya adalah penutup. Namun sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir, dan kami lihat juga yang hadir pada media Zoom meeting malam hari ini. Ada yang dari luar Jogja, bahkan ada yang dari Makassar. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini memberikan manfaat yang luar biasa, sehingga ibadah kita di bulan suci Ramadan besok dapat berjalan dengan lancar,
penuh hikmah dan pahala. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Marilah kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya belum ada loh di chat. Sudah. Belum muncul. Pak Gus. Belum muncul materinya, belum muncul. Ampun, pun di-download niki. Wah, sudah. Sudah. Pak Pandi. Wah, lah ini. Ada yang belum muncul. Belum saya download, tolong dikirim ke. Jangan bilang ya kira muncul. Tergantung Pak. amal baiknya kayaknya itu. Yang muncul hanya punya Pak Gita saja tuh. Yang lain belum muncul. Pak Gita itu. Belum muncul materinya. Sudah muncul tadi. Belum muncul. Sudah tadi sudah dikirim di kolom chat. Belum muncul hanya punya Pak Gita. Yang kisah awal bulan Komariah. Diulang. Mohon diulang. Ulang aja. Mohon diulang. Mohon kirim ulang. Yang sudah menerima kirim. Akan dikirim ulang oleh panitia. Ditunggu akan dikirim ulang. Nah, itu rambutnya putih ya. Susah. Bapak-bapak izin ya, izin keluar. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah dikirim tuh. Pun dereng materi ini. Ampun. Pak dereng muncul nggih? Pun muncul apa? Wah. Jan muncul lagi neng di to yo. Di alam kubur. Niku wonten chat gambar muni chat niku diklik terus ngandap wonten niku. Dereng wonten Bapak. Jadi chat terus di-download. Nggih, di-download riyen, diklik riyen, dados diklik riyen mangke muncul. Wah, jan. Kira canggih iki aja. Yang belum jarang muncul ya, yang chat pun aku cek belum ada ya. Kangge HP napa laptop? HP. Oh, mbok menawi anu mungkin kalau HP nggak kelihatan mungkin. Untuk yang HP nggak bisa, harus di laptop dia. Ya. Oh iya, yang HP nggak bisa, berarti hanya laptop. Ya, hanya di laptop. Saya pun nggak ada anu, untuk tolong dikirim deh. Dikirim kan WA anu mawon dikirim ten majelis lembaga monggo mangke Mas Ustaz Budi dikirim anu Mas Agus di majelis lembaga nanti akan tersebar. Ustaz Budi saya dikirimi di WA aja Ustaz Budi. Pak Fandi nanti saya kirim Pak. Pak, nih Pak. Mas ini aja. Di majelis lembaga Mas Taufik. Iya. Nanti saya kirim. Ini biar tak kirim ke PDM Sleman semuanya nanti. Ya, semua PDM nanti kita kirimkan. Ya WA. Iya. BBM juga BBM. Iya BBM juga. Pak Fandi yang menali ke Spen, lo dikirimi lho. Beres. Iya. Aku ya urung dikirimi.
Asal sana dikirimi. Pak kita akan ngirimi kuwi. Nggih, pun monggo. Lek priyen. Metu-metu. Mas Anas. Dekat loh, Pak. Ya Allah, saya itu perbatasan Gayo ke kiri, Pak. Nggih, oh. Masukkan Mbak, masuk lagi ke kiri, Pak. Nggih. Ada perumahan gitu. Ada jadi, nah itu punya saya sama kampung sama itu. Jadi saya masih agak dalam dulu ditawari itu perumahan itu. Oh, nggih. Jadi apa-apa. Jadi makanya itu ya Mbak satu ya ampun. Yang istrinya ini atau dia Mbak Nini ya. Itu saya kan satu sama Tikwan gitu. Nggih, jajaran sama Tikwan. Iya, jajar bisa lah. Ya, suruh gerak emang Mas Gayu. Ya, nanti buat komunitas dari ya. Nanti Mas komunitas sa apa bahasa itu? Sekarang kalau Pak Agus. Sa nopo bahasanya. Kelurahan lah itu yang area muruti